Sumatera krisis sebuah bangsa? Judul ini bukan pertanyaan biasa loh. Ini lebih ke cerminan sebuah luka yang dalam banget yang dirasakan oleh sebagian dari kita. Nah, yuk kita coba kupas tuntas kenapa bisa sampai begitu. Pernah kepikiran nggak, waktu bencana datang, apa semua bantuan itu sama? Pertanyaan ini nih yang jadi inti pembahasan kita. Sebuah pertanyaan yang rasanya paling ngena, apalagi saat kita lihat krisis besar yang terjadi dalam skenario di tahun 2025 ini. 34 lebih. Ini bukan cuma statistik ya. Pada tanggal 27 November 2025, segini banyak nyawa yang hilang. Dan itu baru di Sumatera Utara aja. Yang bikin merinding, angkanya terus-terusan nambah. Karena di balik setiap angka itu, ada cerita, ada keluarga yang hidupnya hancur berantakan. Inilah tragedi kemanusiaan yang skalanya masif akibat banjir bandang dan longsor yang benar-benar dahsyat. Oke, sekarang kita coba lihat seberapa besar sih krisis ini sebenarnya. Soalnya ini bukan lagi bencana lokal di 1-2 desa aja, tapi udah jadi malapetaka yang bikin sebagian besar Sumatera itu lumpuh. Coba deh bayangin, 3 provinsi gede sekaligus loh, Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat. Semuanya kena di waktu yang hampir bersamaan. Puluhan ribu rumah kelelep. Jembatan, jalanan yang jadi jalur kehidupan sehari-hari hancur lebur. Jelas kan? Ini udah bukan lagi urusan daerah, tapi krisis level nasional. Tapi di tengah kehancuran total kayak gini, kok rasanya aneh ya? Banyak banget orang di Sumatera yang ngerasa sendirian, ditinggalin. Mereka ngelihat ke Jakarta, ke pusat, dan cuma bisa bertanya-tanya, kenapa sepi banget? Kenapa responsnya kayak nggak ada? Nah, buat cari jawabannya, kita harus jadi detektif sedikit nih. Kita bedah lini masanya jam per jam, hari per hari. Kita mau lihat di mana sih sebenarnya letak kelambanan yang bikin rasanya sakit banget itu. Lihat deh jedanya. Bencana itu mulai parah tanggal 22 November. Tapi, rapat penting pertama di pusat itu baru diadain tanggal 27. Itu 5 hari. Coba bayangin jadi korban. Nunggu 5 hari itu rasanya kayak seumur hidup. Tiap jam, tiap menit, situasi di sana makin parah dan gak kekontrol. Makanya nggak heran suara-suara dari daerah mulai kenceng. Kayak kutipan dari Pak Hinca Panjaitan ini tuh nunjukin rasa frustrasi dan putus asa yang udah numpuk di Sumatera. Rasanya kayak mereka harus teriak dulu baru bisa didengar. Terus apa sih yang bikin bantuan gede-gedean itu ketahan? Apa masalahnya? Ternyata jawabannya itu bukan soal logistik di lapangan loh, tapi soal birokrasi. Di atas kertas, ada perdebatan soal penetapan status bencana. Oke, jadi gini, status bencana nasional itu penting banget. Ini bukan sekedar nama atau label. Anggap aja ini kayak kunci sakti. Sekali status ini ditetapkan, semua sumber daya negara, dana, militer, bantuan bisa langsung dikerahkan secara masif. Nggak perlu lagi lewat birokrasi daerah yang kadang ribet dan lama. Kalau kita lihat aturannya di undang-undang, sebenarnya udah jelas banget. Jumlah korban banyak, kerugian material signifikan, dampak luas jelas, Pemda kewalahan banget. Semua syarat buat jadi bencana nasional itu checklist, checklist, checklist. Harusnya gampang kan mutusinnya. Ternyata nggak segampang itu. Dan sementara perdebatan itu terjadi, di lapangan situasinya udah kayak mimpi buruk. Bantuan logistik macet total. Kenapa? Jalan putus, jembatan hancur. Banyak desa jadi terisolasi, nggak bisa diakses, kehabisan makanan. Nah, inilah akibatnya kalau Pemda udah angkat tangan dan bantuan pusat nggak segera turun tangan. Dan di tengah semua kekacauan ini, tahu nggak pernyataan apa yang keluar dari pusat? Sejauh ini tidak ada masalah. Coba bayangin deh kamu lagi di sana, rumah kebanjiran, nunggu bantuan, terus dengar kalimat itu. Gimana rasanya? Ya jelas, ini yang bikin publik marah besar. Oke, biar kita makin paham kenapa orang-orang ngerasa responsnya lambat banget, kita coba bandingin yuk. Kita lihat kasus bencana lain di pulau yang beda. Dan siap-siap aja, perbedaannya, bakal bikin kaget. Coba lihat data ini deh. Di satu sisi ada banjir Sumatera, 3 provinsi, puluhan ribu orang kena dampak. Di sisi lain ada tragedi pesantren di Sidoarjo, 1 bangunan, puluhan korban. Sekarang lihat responsnya. Sumatera butuh 4-5 hari buat rapat doang. Sidoarjo langsung dapat perhatian khusus. Kelihatan banget kan bedanya? Persepsinya jadi jelas. Ada yang diprioritaskan, ada yang enggak. Dan data ini makin memperjelas. Waktu gempa Cianjur di Jawa tahun 2022, Presiden datang ke lokasi dalam 1 hari. 1 hari. Banjir Sumatera ini butuh 5 hari, itu pun baru untuk rapat di Jakarta. Kesenjangan ini
udah ngomong lebih banyak dari kata-kata manapun. Emangnya kenapa sih kunjungan presiden itu penting banget? Nah, kata Gubernur Sumbar, Pak Mahyeldi, kunjungan itu kayak angin segar. Soalnya ini bukan cuma soal simbolis. Kedatangan pemimpin negara itu bisa langsung memotong jalur birokrasi yang macet dan mempercepat semua proses penanganan di lapangan. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, ini sebenarnya bukan lagi cuma soal satu bencana atau satu respons yang telat. Kejadian di Sumatera ini kayak cuma puncak dari gunung es. Di bawahnya ada masalah yang jauh lebih dalam. Perasaan kalau Indonesia itu terbagi dua, ada pusat dan ada pinggiran. Dan inilah perasaan yang paling kuat muncul dari berbagai sumber. Ada sebuah keyakinan yang pahit banget. Di mana kamu tinggal, itu menentukan seberapa cepat negara bakal datang nolongin kamu. Isu Jawa sentris ini bukan cuma sekedar omong kosong atau teori konspirasi. Ini pola yang dirasain berulang kali sama banyak orang. Ya wajar sih, pusat pemerintahan dan kekuasaan kan ada di Jawa. Jadi sorotan media dan politik pasti lebih banyak ke sana. Tapi, buat mereka yang tinggal di luar Jawa, ini bukan lagi soal sorotan. Ini rasanya kayak diabaikan. Dan perasaan itu menumbuhkan luka, seolah-olah mereka warga negara kelas 2. Nah, semua rentetan kejadian dan perasaan ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan yang dalam banget. Pertanyaan mendasar tentang apa sih artinya jadi satu bangsa? Jadi, intinya begini, respons bencana itu bukan cuma soal ngirim bantuan, bukan cuma soal logistik, ini soal psikologi sebuah bangsa. Saat orang lagi di titik terendah, perlakuan yang adil itulah yang jadi perekat kita. Kalau perekat itu mulai goyah, rasa persatuan kita sebagai bangsa ya ikut terkikis juga. Dan pembahasan kita kali ini ditutup dengan satu pertanyaan singkat tapi nusuk banget, yang kami kutip langsung dari sumbernya. Pertanyaan yang kayaknya perlu kita semua renungkan baik-baik. Indonesia siapa?